Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dokumen rencana pengujian yang telah kelompok kami tulis. Dokumen kami berisi yang pertama ada ringkasan produk, kemudian ada kebutuhan fungsional yang berisi 17 SRS, kemudian ada kebutuhan non-fungsional yang memiliki 4 SRS, dan kemudian ada ruang lingkup pengujian, di mana kami menguji sebanyak 15 SRS dan kami tidak menguji 2 SRS. Nah, kemudian tim kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri dan 3 rekan saya dengan jabatan Quality Assurance Specialist dan memiliki tanggung jawab masing-masing. Nah, kemudian kami memiliki 4 jenis pengujian, yaitu pengujian fungsional atau functional testing, di mana pengujian fungsional bertujuan untuk memverifikasi bahwa setiap fitur dalam aplikasi bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Proses ini mencakup pengujian terhadap fungsi login, pengelolaan akun kasir, manajemen produk serta stok, hingga proses transaksi dan pembuatan laporan. Pengujian ini dilakukan dengan metode black box, di mana sistem diuji berdasarkan input dan output yang diharapkan tanpa melihat isi kode sumber. Kemudian ada pengujian performa, di mana pengujian performa dilakukan untuk mengevaluasi kinerja sistem dalam kondisi penggunaan normal maupun saat mengalami beban tinggi. Fokus pengujian meliputi kecepatan respon saat proses login, pemuatan data produk, dan pelaporan transaksi, serta simulasi transaksi dalam skala besar. Tujuannya untuk memastikan aplikasi stabil, cepat, dan mampu menangani banyak pengguna secara bersamaan. Kemudian ada pengujian keamanan atau security testing, digunakan untuk memastikan bahwa sistem terlindungi dari akses yang tidak sah dan mampu menjaga keamanan serta kerahasiaan data pengguna. Kemudian ada pengujian UI testing atau antarmuka pengguna, yaitu pengujian difokuskan pada aspek keamanan penggunaan, kenyamanan penggunaan, konsistensi desain, dan interaksi antar elemen UI. Nah, selanjutnya ada level pengujian, di mana yang pertama ada pengujian unit. Pengujian unit bertujuan untuk mengevaluasi setiap modul atau fungsi secara terpisah guna memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi kebutuhan, baik fungsional maupun non-fungsional. Tujuannya untuk menjamin bahwa masing-masing fungsi beroperasi dengan baik secara independen sebelum proses integrasi dilakukan. Kemudian ada pengujian integrasi. Pengujian integrasi ini bertujuan untuk mengevaluasi interaksi antar modul atau fungsi dalam sistem guna memastikan bahwa komponen-komponen yang telah diuji secara terpisah dapat bekerja sama dengan benar. Tujuannya untuk menjamin bahwa aliran data dan proses antar modul, seperti antara modul login, manajemen akun, transaksi, dan pelaporan, berjalan sesuai spesifikasi kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengujian sistem. Pengujian sistem ini bertujuan untuk mengevaluasi keseluruhan perangkat lunak secara menyeluruh guna memastikan bahwa seluruh komponen modul fungsionalitas yang diintegrasikan dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Tujuannya untuk memastikan bahwa sistem bekerja dengan baik dari sudut pandang pengguna akhir, mencakup alur penggunaan, keamanan, keandalan, serta kemudahan penggunaan dalam kondisi nyata. Nah, kemudian kebutuhan lingkungan pengujian. Di sini lingkungan pengujian kami menggunakan CPU AMD Ryzen 5 5625U dengan Radeon Graphics 2,30 GHz, kemudian sistem operasi Windows 11 Home, bahasa pemrograman menggunakan PHP, HTML, CSS, dan JS, tools kami menggunakan VS Code, XMPP Control Panel ataupun Laragon, dan web browser kami menggunakan Microsoft Edge. Kemudian timeline yang telah kami buat untuk pengujiannya itu sama 5 hari, di mana hari pertama yang dimulai tanggal 17 Juni 2025 kami mempersiapkan dan memahami user story. Kemudian pada tanggal 18-19 kami melakukan pengujian unit dan pengujian integrasi secara bersamaan, dan pada tanggal 20-21 kami melakukan pengujian sistem, dan juga pada tanggal 21 Juni 2025 kami mengakhiri dengan dokumentasi dan pembuatan laporan. Kemudian saya akan menunjukkan untuk tugas-tugas atau task yang saya lakukan pada kegiatan pengujian saya. Baik, jadi setiap kami melakukan pengujian, kami akan mendokumentasikan pengujian yang telah kami lakukan pada website Trello ini. Di sini saya mendapatkan bagian untuk menguji SRS F17, SRS fungsional 10, SRS Cafe Post fungsional 11, dan SRS nomor 12. Saya akan menunjukkan untuk SRS terakhir yang saya uji, yaitu nomor 12, di mana pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa fitur melihat total harga keseluruhan dari keranjang belanja berfungsi sesuai kebutuhan sistem. Pengujian ini membantu memastikan bahwa perhitungan total harga akurat, baik untuk beberapa item maupun saat keranjang kosong. Target yang saya uji yaitu kasir dapat melihat total harga secara keseluruhan dengan benar untuk beberapa item di keranjang, lalu sistem dapat menampilkan total harga 0 saat keranjang kosong. Langkah yang saya lakukan yaitu pertama-tama saya login sebagai kasir atau kasir 1,
akses halaman order.html, kemudian saya menambah item ke keranjang, misalkan 2 kopi dan 1 teh. Lalu saya menghitung total harga dengan harga kopi yang ditampilkan 15.000 karena saya menambah 2 jadi 30.000 ditambah 1 teh dengan harga 10.000 maka sama dengan 40.000. Lalu saya harus memverifikasi bahwa total harga yang tampil adalah 40.000. Kemudian setelah total harga dengan isi keranjang yang berisi produk tampil, saya menghapus semua transaksi dari database dan memulai ulang dan melihat apakah total harga 0 apabila tidak ada item di dalam keranjang. Tahap pertama, saya melakukan unit testing menggunakan PHP unit. Nah, ini adalah kode yang saya buat. Pertama-tama, saya membuat dua function, yaitu function yang pertama test total price calculation with multiple item, dan yang kedua ini tidak kelihatan di bawah, yaitu test total price calculation with no items. Nah, setelah saya jalankan, dapat dilihat pada output di mana yang pertama-tama memanggil item, menambahkan item ke keranjang dengan order at item untuk user ID 2 atau kasir 1 dengan item produk ID 1 dengan kuantitas 2, produk ID 2 dengan kuantitas 1 atau kopi 2 dan teh 1, sehingga harga yang ditampilkan 40.000 dan tes selesai dengan sukses. Dan pada DUPL yang kedua, di mana tidak ada item yang ada pada keranjang sehingga total harga seharusnya 0, maka memanggil fungsi order all untuk mengambil data transaksi, kemudian menghitung total harga harusnya 0 jika kosong, dan tes selesai dengan sukses bahwa total harga yang ditampilkan adalah 0. Setelah saya melakukan unit testing, kemudian saya melakukan integration testing. Dapat saya lakukan contohkan secara langsung. Pertama-tama saya masuk ke dalam sistem sebagai kasir 1, kemudian saya membuat transaksi baru. Di sini database sudah fresh seperti awal dan total card yang tampil masih 0. Nah, kemudian saya coba untuk integration testing, di mana saya akan menambahkan 2 kopi seperti pada contoh tadi dan 1 teh. Nah, kemudian saya akan melakukan penulisan code JavaScript yang saya akan masukkan pada konsol, di mana ini akan meng-fetch API, kemudian akan mengeluarkan output apakah benar atau tidak bahwa total harga yang ditampilkan adalah 40.000. Baik, di sini sudah saya tuliskan code-nya dan akan saya copy paste, dan saya akan enter untuk menjalankan code pada konsol. Dapat dilihat bahwa code yang saya tulis untuk melakukan pengujian integrasi selesai, di mana hasilnya yaitu berhasil, total harga di UI tampil 40.000 sesuai dengan perhitungan, sehingga verifikasi berhasil. Kemudian saya akan coba dari awal untuk DUPL 2, di mana saya tidak akan menambahkan item apa-apa pada keranjang, sehingga total harga pada card yaitu 0. Di sini saya akan coba lagi untuk pengujian integrasi. Dan benar, keranjang kosong, harapan harga yaitu 0, sehingga total yang dihitung 0. Kemudian langkah ketiga saya memverifikasi total harga, di mana total harga di UI adalah 0 sesuai dengan perhitungan yaitu RP0, sehingga verifikasi berhasil dan pengujian integrasi selesai. Kemudian langkah terakhir saya melakukan pengujian sistem, di mana pengujian sistem ini saya melakukan dari awal, di mana cukup dari website, di mana saya akan menambahkan 2 kopi dan 1 teh, dan benar bahwa harga yang tampil pada keranjang yaitu sebanyak 40.000, dan apabila saya hapus semua, harga seharusnya 0, dan benar harga yang ditampilkan yaitu 0, sehingga mulai dari pengujian unit, pengujian integrasi, sampai pengujian testing saya anggap berhasil. Untuk alat pengujian yang saya gunakan seperti tadi, untuk pengujian unit saya menggunakan PHP unit, untuk pengujian integrasi saya menggunakan konsol dari developer mode pada browser yang saya gunakan, dan pengujian sistem saya cukup menggunakan browser saya. Kemudian untuk kendala yang saya hadapi tidak ada, karena mulai dari pengujian unit sampai pengujian testing semuanya berhasil. Selanjutnya kita kembali ke trailer terlebih dahulu. Jadi saya melakukan unit testing ini pada 22 Juni 2025 beserta testing lainnya yaitu integration dan system testing. Semuanya saya lakukan pada 22 Juni 2025 pada kisaran waktu 16.22 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi saya menggunakan metode black box testing untuk menguji sistem dan juga white box testing untuk melakukan pengujian unit serta integration testing. Selanjutnya saya akan beralih ke laporan hasil pengujian yang telah saya buat. Jadi laporan ini berisi yang pertama ringkasan produk sama, ringkasan pengujian, kemudian anggota tim, lalu hasil pengujian,
yaitu hasil pengujian disajikan berdasarkan level-level pengujian yang telah direncanakan. Metode yang kami gunakan adalah black box untuk pengujian fungsional dan observasi atau inspeksi untuk pengujian non-fungsional. Secara umum, sistem KV-POS menunjukkan fungsionalitas yang stabil dan memenuhi standar sebagian besar kebutuhan yang telah ditetapkan. Terlalu 2.1 berisi pengujian unit, yaitu pengujian dilakukan untuk memverifikasi setiap modul atau fungsi secara terpisah. Berikut adalah ringkasannya, di mana untuk SRS yang saya uji, seperti yang Anda lihat tadi bahwa semuanya berhasil. Nah, kemudian ada pengujian integrasi, sama untuk SRS yang saya uji yaitu SRS 17, 10 itu berhasil, lalu 17 berhasil, 11, 12 berhasil. Nah, kemudian yaitu yang terakhir pengujian sistem, yaitu dilakukan untuk evaluasi keseluruhan pelanggan lunak secara dari perspektif pengguna akhir atau end user. Dapat dilihat bahwa SRS yang saya uji berhasil. Kemudian rekomendasi dari kami, sistem KV-POS secara keseluruhan berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan fungsional serta non-fungsional yang telah ditetapkan. Namun ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan di masa mendatang. Yang pertama, validasi input dari front-end harusnya lebih ketat. Meskipun back-end sudah memiliki validasi yang cukup, penambahan validasi input di sisi front-end, misalnya untuk form tambah atau edit produk dan kasir, akan meningkatkan user experience dengan memberikan feedback instan kepada pengguna. Contohnya, mencegah submit jika ada field kosong atau input tidak valid sebelum request ke server. Lalu rekomendasi kami yang kedua yaitu penanganan error yang lebih informatif. Untuk pesan error seperti stok tidak cukup, saat ini masih menggunakan alert dari browser secara langsung. Akan lebih baik jika menggunakan model custom atau suite alert yang lebih terintegrasi dengan UI agar memberikan detail error yang lebih informatif, misalnya nama produk yang stoknya tidak cukup. Lalu yang ketiga, penggunaan password hashing. Dalam kode PHP pada file auth.php, password saat ini disimpan sebagai plain text. Sangat direkomendasikan untuk menerapkan password hashing, misalnya menggunakan function password hash dan password verify di PHP untuk meningkatkan keamanan data pengguna sesuai standar industri. Lalu yang keempat, ada fitur undo transaksi. Pertimbangkan untuk menambahkan fitur batalkan transaksi atau pengembalian untuk kasus kesalahan input atau pembatalan pembelian oleh pelanggan. Kemudian ada laporan penjualan yang lebih detail. Laporan transaksi saat ini cukup dasar, bisa dikembangkan untuk mencakup filter tanggal, total penjualan harian atau bulanan, produk terlaris, dan data analitik lainnya untuk membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih mendalam. Lalu yang terakhir ada pengelolaan stok yang lebih canggih, di mana untuk produk dengan stok habis saat ini ada tombol add yang masih muncul, tetapi memberikan alert stok habis. Lebih baik jika tombol add dinonaktifkan atau disembunyikan untuk produk dengan stok 0 atau stok yang habis. Nah, kemudian pelajaran yang kami petik selama pengujian KV-POS ini diantaranya pentingnya SRS yang jelas. Dokumen Software Requirement Specification atau SRS yang terstruktur dan detail membantu dalam merancang skenario pengujian yang komprehensif dan memastikan semua kebutuhan tercakup. Kemudian kolaborasi tim yang efektif, pembagian tugas di antara anggota tim penguji dengan spesialisasi pada area tertentu, misal pada fungsional, UI UX, atau keamanan, memungkinkan pengujian yang lebih efisien dan mendalam. Yang ketiga, iterasi pengujian yang kontinu. Melakukan pengujian di berbagai level, unit integrasi sistem secara iteratif membantu mengidentifikasi bug lebih awal dalam siklus pengembangan, lalu mengurangi biaya perbaikan di kemudian hari. Lalu yang keempat, perhatian pada non-fungsional. Aspek non-fungsional seperti responsivitas, kompatibilitas, dan keamanan seringkali terabaikan. Pengujian khusus untuk area ini krusial untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik dan integritas sistem. Kemudian ada optimalisasi error handling. Meskipun sistem berhasil menangani error, penyampaian pesan error kepada pengguna dapat ditingkatkan agar lebih ramah dan informatif. Pelajaran ini akan menjadi dasar untuk perbaikan proses pengujian dan pengembangan di siklus proyek selanjutnya guna menghasilkan perangkat lunak yang lebih berkualitas dan memenuhi ekspektasi pengguna. Berikut yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak untuk Pak Adi Setia Pramayoga atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.